Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya harusnya mengenal Allah. Orang yang enggak mengenal Allah, enggak benar aja hidupnya dalam mengenal dirinya. Itu baru di lidah. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Dan ternyata Allah itu menciptakan sangat sempurna. Allah itu tidak pernah mengatakan kalau ada sebuah kerusakan itu, ibarat di jalan kan suka ada ya, maaf jalan tidak bisa dilalui karena ada perbaikan. Bayangkan andai suatu saat misalnya pembuluh darah yang ke tangan kita itu sedang diperbaiki, pagi-pagi ternyata ngaplek, tidak bisa digerakkan. Maaf, tangan Anda sebelah kanan dalam perbaikan kan enggak. Atau maaf, mata kiri Anda ternyata warnanya jadi rubah, jadi hitam putih semua. Enggak. Artinya apa? Artinya Allah telah mendesain sedemikian rupa tubuh kita itu sangat sempurna. Perbaikan demi perbaikan itu nyaris dilakukan tanpa ada gangguan fungsional di dalam tubuh. Padahal kalau kita perhatikan sel-sel di dalam tubuh kita itu berganti terus. Sel tubuh kita itu kulit berganti sekitar 30 hari. 30 hari sekali ganti, 30 sehari-hari ganti. Tapi nggak pernah ada pengumuman kulit itu sedang ganti sel, kayak ular kayak gitu ya. Nggak pernah ada. Artinya apa? Artinya desain yang telah Allah ciptakan itu tetap memperhatikan bagaimana fungsi organ tersebut tetap jalan. Beda halnya dengan kalau diserahkan kepada kita sebagai makhluknya. Ibu bapak sekalian, kita coba mulai masuk ke dalam mulut ya. Biasanya yang masuk ke dalam mulut itu kita makanan. Ketika makanan tersebut masuk ke dalam mulut, makanan tersebut dikunyah, baru kita merasakan sensasi ya. Ada yang asam, ada yang pahit, ada yang manis, kemudian juga ada yang asin. Dan itu ternyata rasanya sama kan, sepakat, tidak pernah tertukar. Andai kata suatu hari misalnya diserahkan kepada manusia dan salah program, ketika pagi-pagi bikin teh manis, begitu nyampe teh manis, kok asin begini? Padahal yang salah bukan gulanya, program kita kebalik, waktu bangun tidur belum memprogram antara yang manis sama yang asin ketukar. Tuh, Allah ciptakan tiap hari ini sempurna, tidak pernah ada yang terlewat dan tidak pernah ada yang miss. Ketika makanan tersebut masuk, ketika makanan tersebut masuk, dikunyah Pak, makanan tersebut masuk ke dalam tenggorokan ya, di sana itu ada dos saluran dan tidak pernah ketukar tuh. Apakah ini bertanya dulu ini oksigen, apakah sangu ataukah nasi, ya, apakah ini udara ataukah ini pisang goreng, kan nggak pernah bertanya Pak, masuk aja bebas. Tanpa kita sadari itu. Jadi nikmat yang baru makanan lewat saja sudah begitu banyak Pak. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Stop, tenang, dari mulut dulu ya. Alhamdulillah kita jarang sekali menyadari bahwa nikmat makan itu ada yang lebih besar daripada makanannya ya. Pertama, ngumpulnya makanan. Bayangkan dari mana-mana, terutama yang makan sambal tuh harus menangis bukan karena pedas, tapi betapa dahsyatnya Allah mengumpulkan bahan baku untuk sebuah sambal. Betul kan? Apa aja sambal tuh Pak? Cabe, terasi. Terasi itu rumit. Terasi kan dibuat dari udang. Udangnya dari lautan mana? Garamnya dari lautan mana? Apalagi tomat, bawang. Ya tukang sambal unggul, apalagi cabe, cikur. Bayangkan hanya untuk segitu ngumpul dari mana-mana. Ini pun sudah nikmat. Sok kumpulin satu-satu. Gak akan pernah makan sambal seumur hidup, betul? Ya. Masuk ke sini, alhamdulillah. Karena ini tempat yang sempit juga akur. Gigi lidah tuh enggak. Oh ya, kan bisa putung lidah kita.
Bulak-balik. Belum lagi bakteri yang ke bawah masuk kan diatasi oleh enzim-enzim yang ada di sini. Ya, di ludah ini. Dan untungnya air ludah kita tuh jumlahnya ngepas. Kebanyakan kan kurang wibawa hadirin. Ya, harus bawa ember kecil di sini kan. Wah, Asep gini kan kurang wibawa ya. Iya kan? Dan untung bening. Coba kalau merah. Jadi Dracula. Tuh, itu baru sampai, dan seperti yang dikatakan beliau, posisi rasanya sama, padahal nggak pernah kompakan ibu-ibu yang hamil untuk menentukan posisi rasa di lidah. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya harusnya mengenal Allah. Orang yang enggak mengenal Allah, enggak benar aja hidupnya dalam mengenal dirinya. Itu baru di lidah, telan ke sini. Bener tuh, masuknya kan di sini ada klep ya di sini. Iya betul. Jadi dari trakea sama osofagus itu jadi ada pembagian 2 jalur. 2. Ya, dan jalur itu tubuh yang memilih. Ya, bukan bapak dan bukan kita yang memilih ya. Kalau kita lepat milih karena tidak konsentrasi, nanti cilok bisa masuk ke paru-paru tuh bahaya Pak, bisa dioperasi. Apa bahaya enggak kalau ada yang masuk ke paru-paru? Bahaya karena kalau paru-paru itu kan harusnya masuknya udara. Debu aja masuk ke paru-paru, kita telah diberikan oleh Allah itu rangsang batuk. Jadi keadaan gawat darurat nih. Kenapa? Ada pasukan debu masuk, siapkan gas, tahan napas, keluarkan tiba-tiba jadilah batuk. Ada misalnya ancaman debu banyak di mana? Di daerah hidung, di daerah dekat paru-paru. Siapkan gas tingkat tinggi, tahan napas, keluar berupa bersin. Itu kan kecepatannya tinggi sekali. Iya, ya. Canggih kan? Canggih, dan itu tidak bisa dibeli Pak. Coba bersin nggak jadi, udah bayar aja lah 50.000, nggak bisa Pak. Ya, enaknya itu kan di sini kalau bersin nggak jadi itu ya, itu sama. Sakitnya di sini. Ya. Baik, itu bersin. Kalau ada serangan sedikit kan paru-paru harus steril ya, harus bersih. Betul. Jadi kalau ada serangan atau hal-hal yang tidak kelihatan oleh mata kita, Allah sudah ciptakan sistemnya. Baik, ketelen. Kalau air masuk ke paru-paru gimana? Kalau air masuk ke paru-paru itu juga sama. Jadi yang kesegrek itu bukan? Ya, keselak. Jadi kalau cuma air itu dengan refleks batuk bisa muncul. Nah, kalau misalnya makanan sebetulnya ada mekanisme di sana itu di mana klep itu sudah berfungsi secara otomatis, sangat kecil kemungkinan makan masuk ke sana. Allah ciptakan tuh. Tidak bayar, gratis, dan juga tidak pakai beli kuota di sana ya. Dan tidak tahu. Tidak tahu kita itu. Baru dengar sekarang kan ada klep di sini. Ya. Makanya kita belajar supaya kita banyak-banyak bersyukur ya. Terusin itu ke bawah karena supaya tahu prosesnya ya, karena kalau harus kita ngegiling sendiri repot. Ya. Jadi salah satu konsep sehat yang ada dalam Tibu Nabawi itu adalah mensyukuri nikmat Allah yang ada dalam tubuh kita. Ketika makanan masuk tuh Pak, makanan masuk setelah dikunyah, kira-kira makanan yang masuk itu dijamin bersih apa enggak? Satu genggam makanan ya, tangan kita itu rata-rata kurang lebih sekitar 300 koloni kuman bakteri yang ada dalam tangan tuh. Belum lagi tangannya katanya tangan yang paling kotor itu banyak koloni itu tangan perawat sama tangan dokter. Jadi ya gitu. Punten tadi saya salaman ya. Saya maafkan. Lain kali nggak usah salaman lah ya. Jadi katanya tangan yang paling banyak koloni kumannya itu bukan tangan anak kecil yang lagi bermain di tanah, bukan. Tapi katanya tangan perawat sama tangan dokter, lebih dari 300 koloni kuman yang ada di tangannya. Sehingga ada gerakan cuci tangan khusus di rumah sakit. Nah, andai kata makanan tersebut dipegang oleh tangan, otomatis kan kumannya juga ikut ya. Di mulut dihancurkan dengan enzim. Kemudian begitu masuk ke dalam lambung, nah inilah Allah itu menitipkan kepada kita itu asam lambung. Saya heran, kenapa asam lambung itu banyak dimusuhi? Kenapa kamu lagi sakit? Asam lambung lagi tinggi nih, aduh kacidak pisan. Asam lambung lagi kumat. Seakan-akan asam lambung itu adalah musuh bagi kita. Padahal kalau kita perhatikan justru Allah itu menitipkan asam lambung sebagai pertahanan tubuh tingkat tinggi. Bayangkan
Asam lambung itu memiliki pH 2,3 sampai 3,4, sangat asam sekali. Paku saja kalau direndam di asam lambung itu ya sekitar 2 hari 3 hari itu bisa mengecil, larut, itu paku Fe. Artinya apa? Artinya tingkat keasaman yang sangat tinggi itu Allah ciptakan, salah satu fungsinya itu adalah untuk menghancurkan tuh 300 koloni bakteri yang masuk tadi. Andai kata Allah mencabut, kamu mah dikasih asam lambung bukannya bersyukur malah memusuhi asam lambung. Sabandung asam lambung dicabut Pak, Sabandung diare per hari. Kenapa? Bayangkan 300 koloni kuman tidak bisa mati, kenapa? Asam lambungnya dimusuhi pundung. Ya, akibatnya bakteri yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan itu tidak bisa mati. Itu kalau kita perhatikan dari segi satu saja tuh asam lambung. Jadi begitu makanan itu masuk ke dalam lambung, makanan tersebut siap untuk digiling. Asam lambung itu lambung itu begitu makanan udah tercium aja asam lambung itu udah disiapkan, siap untuk menggiling. Buktinya apa? Begitu kalau kita lewat tiba-tiba kecium aja bau ikan asin, sate ya boleh Jamban roti. Zaman now mas sate ya, zaman dulu mah ikan asin katanya. Jadi lewat aja cium sate, dari hidung aja bisa bereaksi. Nah, hidung aja sudah bereaksi. Gimana reaksi dari perut? Kukurubukan orang Jepang bilang ya. Artinya apa? Artinya di dalam lambung itu sudah mempersiapkan diri dengan apa? Dengan bumbu-bumbu untuk menghancurkan dan enzim-enzim untuk mencerna makanan. Jadi begitu masuk, makanan digiling, dihancurkan, kemudian secara mekanik, secara enzimatis, dan secara kimiawi. Ada 3 di sana. Secara mekanik digiling berupa gerakan-gerakan, secara enzimatis dipotong rantai panjang menjadi rantai pendek, secara kimiawi juga dihancurkan berbagai jenis macam kuman di sana. Kita tidak tahu tuh Pak. Ya, jarang merenungi, taunya teh makan udah kenyang, kan begitu. Ya, tidak tahu bagaimana proses kelanjutannya yang ada di dalam tubuh kita itu. Dan sel lambung itu tiap 2-5 hari diganti Pak. Bayangkan ada jutaan sel di sana, andai kata kita harus beli, kata Gusti Allah, udah sel lambung mah beli aja lah, pokoknya sehari ini mah Sabandung kayaknya mencari sel lambung Pak, susah stok. Allah itu titipkan, Allah itu ganti tanpa kita tahu. Dan lambung jalan terus kan Pak. Tidak ada Allah memberikan pengumuman, lambungmu sekarang dalam perbaikan, under maintenance, sementara berhenti makan dulu ya. Tidak. Karena Allah itu menciptakan bagian demi bagian, segmen demi segmen, sehingga fungsi itu bisa terus berjalan Pak. Canggih ya. Canggih. Padahal jutaan sel yang Allah ganti itu di dalam lambung. Tiap 2 hari lagi Pak. 2-3 hari menurut teori. Baik, ini ngebantuin lagi supaya lebih nyerap. Jadi kalau pas makan tuh syukurnya tuh bukan hanya ketemu dengan makanan, syukurnya bukan dengan melihat kecanggihan makanan berkumpul di depan kita, tapi ketika mengunyah juga syukur kita masih bisa mengunyah ya. Hariawan sakit gigi susah nelen, masuk ke sini juga syukur, klep kita jalan. Jadi bayangkan orang yang beriman tuh nikmatnya makan tuh banyak sekali, bukan hanya nikmatnya di makanannya saja. Kita pun punya lambung, sekarang kita syukur ada asam lambung. Aduh, saya juga harus minta ampun nih ke Allah dan minta maaf ke asam, karena kemarin kan kena GERD itu yang asam lambung meningkat. Itu kenapa meningkat? Meningkat itu sebagian besar kalau di statistik dia katakan 78% itu akibat perilaku ya. Perilaku saya. Jadi memang kebanyakan itu karena faktor psikis, karena faktor hati, karena faktor kolbu. Jadi ada sebuah, saya mah tenang. ada sebuah ilmu yang sekarang banyak dikaji, yaitu ilmu tentang psikoneuroimunologi. Jadi bagaimana mengaitkan antara paru sehat, liver sehat, tetapi kunaon geringan wae, nguyumu wae, muyung. Kebanyakan itu adalah psikosomatis. Nah, salah satu efek yang paling
cash, paling cepat dan yang paling banyak, asam lambung produksinya meningkat sehingga yang terjadi adalah kerusakan dinding lambung itu sendiri. Disebut mah itu ya. Ya, salah satu penyakit mah itu. Sebentar Pak Dokter. Jadi kenapa waktu itu asam lambung meningkat? Ceritanya kan sesudah operasi itu harus makan obat anti Oh, sakit. itu NSAID ya. Ya. NSAID. Dokter udah ngasih tahu, sakit lambung enggak, saya baik-baik aja. Tapi makan obat ini harus makan nasi dulu. Oh iya. Benar ya? Betul. Nah, karena saya makan obatnya disiplin, makan nasinya enggak. Tiba-tiba ngulik bak begitu. Nah, menariknya seperti yang dikatakan kan diobati itu oleh dokter ahli kandungan, ahli jeroan Penyakit dalam internis. Kejeroan segala. Jadi diobati itu yang menarik itu Pak Asep. Setiap kali lagi banyak masalah yang harus dihadapi, nyesek ke sini, kenapa ini? Ternyata memang efek sekali ya dari pikiran ke asam lambung begitu. Iya, betul. Jadi yang bisa bikin penyakit itu adalah salah mengontrol hati dan pikiran gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau di Tibun Nabawi itu tidak melupakan 3 komponen pembentuk manusia, yaitu unsur ruh, unsur kolbu, dan unsur jasad. Jadi di mana kalau pada kedokteran modern umumnya dia hanya mengurusi masalah jasad. Sok gerak kalau ke dokter yang ditanya pasti sakitnya yang di mana. Kemudian habis makan apa? Sakitnya berapa hari? Jarang ditanyakan Pak, bagaimana Bapak sholatnya? Ya, Bapak sudah doa dulu sebelum kesini belum? Ya, sama saya juga gitu Pak sebagai seorang dokter. Tara nanya gitu ya. Itu artinya apa? Artinya memang kita pengobatan tidak holistik. Nah inilah salah satu misi yang ada di MK Afiat ini. Sasirin sabenjeureun, jadi sedikit demi sedikit kita akan berhijrah dari pengobatan konvensional ke pengobatan Tibun Nabawi. Bukan berarti Tibun Nabawi itu identik dengan madu, identik dengan habatus sauda, identik dengan jintan hitam dan lain sebagainya, enggak. Tibun Nabawi itu adalah bagaimana Allah memberikan sistem pengobatan yang dicontohkan melalui Rasul untuk umatnya, untuk dilaksanakan, untuk dipelajari dan untuk dikembangkan. Kebanyakan untuk pengembangan inilah yang orang lupa. Padahal pengembangan ilmu pengetahuan adalah sebuah keharusan. Contohnya di dinasti Abbasiyah itu sekitar tahun 800 sekian Masehi, 830 Masehi, itu sudah berdiri rumah sakit khusus tuh Pak. Rumah sakit khusus ibu dan anak dan rumah sakit bedah. Di Eropa saat itu belum ada. Siapa yang mengembangkan? Orang Islam. Jadi jangan beranggapan Tibun Nabawi itu dengan pengobatan tradisional ini lepat kacida, salah pisan. Andai kata obat tradisional pun bagian Tibun Nabawi itu nggak salah. Tapi kalau hanya mengidentikan atau menyamakan Tibun Nabawi dengan pengobatan tradisional itu sesuatu yang salah. Sehingga kita beranggapan bahwa obat kimia itu obat kafir. Enggak juga, Allah itu menitipkan ilmu lewat apoteker kok. Operasi itu adalah tindakan yang bid'ah. Memang bid'ah, di zaman Rasul tidak ada. Apakah itu pengobatan kafir? Enggak, itu Allah titipkan ilmu lewat apa? Lewat Ibnu Sina, lewat Ar-Razi tuh yang menciptakan pisau-pisau bedah itu, ilmuwan muslim. Dikembangkanlah di Eropa sejak 1100 Masehi. Pada waktu zaman Renaissance ke sana. Nah, asal muasal dari mana? Dari kita. Jadi punten jangan beranggapan bahwa Tibun Nabawi itu adalah pengobatan tradisional. Jadi jangan sampai kalau mendengar Tibun Nabawi yang kebayang teh bekam, madu, habat ya. Betul. Jauh lebih lengkap, lebih detail, lebih mendalam dan jadi amal soleh.